Sekarang cobain RS V4 pakai ban S23. Oke, let's go. Kita coba. Gue ketimbang Panigale V4 gue lebih demen ini sih sebenarnya. Entah kenapa ya. Auranya lebih dapat gitu di gue. Oh, the sound, beh. Mantap. Dan dia memang agak tinggi. Tapi nggak begitu ini banget nggak begitu tinggi banget. Wah, enak nih. Enak nih. Oke. RS V4 S23 Bridgestone Batlax, let's go. Wah, belum apa-apa. Udah. Lebih enak. Ayo, let's go. Oh, gila enteng banget motor ya. Aduh. Aduh, RS4 kagak ada engine brake. Gila. Wah. Wah, ente gila motor. Motor ente gila. Oke, jangan terlalu excited, Pak. Ban S23 terbaik. Ya begitulah guys, reaksi gua ketika pertama kali cobain Aprilia RS V4 ini. Asli seenak itu, handlingnya seenteng itu juga, plus powernya yang bener-bener padat banget untuk kelas 1000cc superbike ini. Karena bener-bener deh, engine V4 itu nggak main-main, dia bener-bener ngisi banget dari torsi bawah menengah sampai ke atas. Itu berasa banget rasanya kayak tenaga besar yang pengen keluar. Edan. Ditambah dengan ban yang benar-benar mendukung juga gitu, karena Aprilia ini dibaluti dengan ban Bridgestone Batlax S23, karakternya makin keluar. Jadi gue sebagai amatiran rider yang cobain di sirkuit Jepang, yaitu sirkuit Tsukuba ini, asli makin lama makin pede, dan gue ngerasanya kayak udah ngebut dan kayak ngerasa jago aja gitu. Mau miring-miring tuh pede gitu guys. Tapi serius deh guys, ini motor walaupun memang bukan motor beginner alias motor buat prosumer ya, ini motor ternyata manageable banget ya, handlingnya, karakter powernya. Mungkin memang sudah di set kali ya riding mode segala macam, karena memang motor ini juga cukup advance, bukan cukup lagi sih sebenarnya. Ya udah sangat advance gitu, karena ini adalah superbike keluaran terakhir dari Aprilia, yaitu ini kan segmen flagshipnya Aprilia punya nih, 2023 model year gitu kan. Dan wah gokil sih, gua nggak nyangka seenak ini rasanya dan controllable banget, karena Aprilia RS V4 yang lama itu asli tenaganya brutal ya. Jadi memang butuh jam terbang yang cukup untuk bisa memaintain karakter power engine V4 yang dipunyai oleh RS V4. Gokil ini bener-bener sedep banget. Dan jadinya gua tuh kayak pengen lebih mengenal lebih dalam gitu dari karakter Aprilia RS V4 yang gua cobain ini. Makanya kalau misalnya kalian tonton, gua di sini jadi jarang berkomentar karena memang gua pengen fokus, pengen ya itu tadi ya, kenal lebih dalam gitu. Asli semakin sering lu cobain motor ini, semakin kayak ngerasa wah, superbike yang lain tuh jadi kesannya ya, ini opini gue pribadi sih memang, dan jadinya subjektif sih, tapi ya menurut gue jadinya motor ini jadi kayak
enak banget gitu. Apalagi ini penggunanya di sirkuit ya. Jadi kita bisa pakai motor ini tuh pol-polan, sehingga ya gue jadi bisa lebih kenal lebih dalam lagi soal Aprilia RSV4 yang gue cobain ini. Beuh, karakternya bener-bener ajib. Dan memang sudah menjadi sejarahnya Aprilia RSV4 ya. Sasisnya itu adalah sasis motor balap. Jadi memang udah diciptakan motor yang memang dipakai untuk sirkuit gitu. Jadi kalau misalnya kalian pakai buat nikung-nikung, terus juga keluar tikungan dan handling ya, apalagi kita bicara soal handling, itu ya udah klop banget gitu. Ditambah dengan karakter mesin V4-nya yang sangat gurih. Nah, di sini gue udah beberapa lap lah ya mengelilingi dan mencoba motor ini di sirkuit Tsukuba. Nah, mari kita bahas soal karakter ban pada motor ini. Sesuai obrolan di awal tadi, jadi memang gue bilang ban Bridgestone Batlux S23 ini bikin kita yang amatiran itu jadi lebih pede, buat belok-belok itu jadi lebih berani, buat lebih miring gitu kan. Gripnya pun juga lebih nempel rasanya. Apalagi ketika kita mau hard braking atau light braking itu berasa lebih grip ketimbang yang versi sebelumnya. Dan ya jadinya menurut gua karakter Aprilia RSV4 ini jadi lebih keluar gitu dengan menggunakan ban S23. Walaupun sebenarnya ban S23 itu bukan difokuskan untuk track di sirkuit kayak begini ya. Memang dia fokusnya utamanya untuk jalan raya. Bisa dibilang sih porsinya itu adalah 70% buat jalanan raya biasa dan 30% ya buat sirkuit-sirkuit kecil-kecilan sih. Contohnya kayak Tsukuba sirkuit ini. Dan gak kerasa ini adalah last lap gitu kan, nyobain motor ini di sirkuit Tsukuba. Kesimpulannya udah deh. Kayaknya memang Aprilia RSV4 ini gue jadi paham gitu ya kenapa para reviewer di luar negeri kalau kita ngomongin soal penggunaan Superbike di track day itu pada memilih Aprilia RSV4. Dan ternyata gue mulai mengerti gitu, karena memang motor ini didesainnya itu ya memang untuk di sirkuit gitu. Walaupun kalau misalnya kalian mau pakai di jalanan raya atau jalanan kota ya bisa-bisa aja. Pokoknya gokil lah Aprilia ini. RSV4 enak banget. S23 let's go. Gila cocok banget. Wah, motor enak ini. Ini motor enak. Ini motor enak banget. Fix. Wah, gila, enak banget. Gila sih, lebih pede gue pakai ini ketimbang dua motor sebelumnya. Gokil. Wah, S2 ini handlingnya gokil, powernya gokil, dan ternyata maneuverable banget. Ya pokoknya flickable. Gila. Gila nih motor. Gila nih motor. Wah, gokil. Gila sih rasanya. Ini motor bener banget dah. Gila. Sedikit walk around juga untuk si RSV4 guys. Ini motornya mantap ya. Superbike yang paling compact gua pikir ya. Dibandingkan Panigale ini kayak lebih slim. Cuman memang wingletnya yang lebih agresif sih. Kayak dia wingletnya itu udah include sama body, sama kayak S1000 RR yang terbaru. Bener-bener asik. V4 engine-nya asik, gurih, khasnya Aprilia. Dan kalau dibandingkan sama Panigale V4 yang Aprilia ini lebih keluar lah karakternya gitu. Terus juga dari low, middle, sama high RPM-nya benar-benar ngisi terus torsinya dan power ya. Kalau misalnya kalian bejek motor ini benar-benar asoy. Kayaknya lebih enak ini. Nah, kayak gitu guys. Jadi, dan itu sebenarnya emang ergonominya sama si
ketika kita naik gitu ya, stang sama ridernya itu ke tangan rider kayak cukup dekat gitu. Padahal gue tingginya pas-pasan 170 cm. Gokil, rasanya pede. Dan menurut gue jadi lebih friendly ketimbang RSV4 yang sebelumnya gitu. Asli, seenak itu. Gila sih. Gila sih ini motor benar-benar menggiurkan sekali. Aprilia RSV4 Factory. Oh, ini yang Factory Edition ternyata. Nice. Jadi paling segitu dulu untuk test ride Aprilia RSV4 terbaru. Gimana menurut kalian guys? Kalian bisa tulis opini kalian di kolom komentar di bawah. Dan stay tune terus karena video berikutnya gue akan cobain superbike yang lain. So ya, jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye. Peace.